Baiklah, kembali lagi bersama kami di DG Financial. Ini kita akan membahas tentang saham Gema atau PT Gema Graha Sarana Tbk. Nah, ini laporan keuangan yang kuartal ketiga 2024 karena laporan tahunan belum keluar juga. Di sini ada direktur utama yaitu Pulung Parani Ginanggin. Kemudian ada direktur yaitu Yeni Andika, nama kantor mereka ada di Tangerang. Nah, kita lihat laporan keuangannya kali ini. Dia satu tapi betul dia rupiah. Kas dan setara kas kita lihat di sini dari 35 miliaran menjadi 36 miliaran. Nah, dia meningkat sedikit aja. Piutang usaha oke, dia meningkat dari 166 miliaran menjadi 200-an miliaran. Persediaan pun meningkat ya. Kalau kita di sini persediaan meningkat kurang lebih 33 miliaran. Nah, kalau lebih kayak gitu, sebenarnya paling 32 miliaran lebih, mendekati 33 gitu ya. Nah, jadi kita anggap 33 miliaran saja. Total aset lancarnya ini sedikit meningkat. Nah, total asetnya ujung-ujungnya itu dia meningkat dari 1,09 triliunan sekarang menjadi 1,17 triliunan. Berarti ini perusahaannya sudah bernilai 1,1 triliunan. Kita lihat berapa laba yang dia cetak dengan aset sebesar itu. Total hutang jangka pendek kita lihat ya. Ini dari 500-an miliaran sekarang menjadi 600-an miliaran. Kemudian ini ada jangka panjang dan lain gitu. Total liabilitasnya ini dari 698 miliaran sekarang menjadi 777 miliaran. Mengapa bisa begitu? Berarti dia meningkat sekitar 79 miliaran. Nah, kurang lebih 79 miliaran. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dia kayak gitu apa sih? Pendapatannya meningkat. Nah, ini pendapatannya kita lihat meningkat ya. Ini beban penjualan tapi meningkat juga. Oh, ini luar biasa ya. Tadi kita lihat pendapatannya itu sekitar 900-an miliaran. 900-an miliaran, tetapi labanya itu hanya sekitar 5 miliaran. Kemarin 5 miliaran, sekarang 5,3 miliaran, luar biasa. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa ketika hal-hal labanya meningkat tetapi harga saya nggak meningkat? Itu bisa lihat sendiri, perbandingannya itu terlalu jauh ya. 900-an miliaran, dia hanya dapat untung 5 miliaran. Nah, bisa kita bayangkan. Nah, seharusnya ya kalau dari wajarnya itu paling dapat 200-an miliaran, 100-an miliaran, gitu-gitu. Nah, ini tapi hanya 5 miliaran. Jadi bisa tahu sendiri mengapa harga sahamnya memang kalau kami lihat dari tahun ke tahun ada yang mengalami penurunan juga ya. Lagi kita gak tahu harga saham itu dia kan secara jangka panjang bahwa bisa menentukan gimana kinerjanya ya. Tapi kalau kita lihat di sini ini memang agak presentase perbandingan terlalu kecil sih. Lalu di sini ada direkturnya yaitu yang bernama Tommy Dayaritan. Ini kemarin ada, sekarang nggak ada. Nah, ini kita nggak tahu ini kenapa ini ya. Nggak ada disebutkan. Karyawannya sekarang dari berapa nih? Dari 600 karyawan sekarang menjadi 609 karyawan tetap. Nah, karyawan kontrak ada disebutkan juga. Nah, ini cukup bagus. Kami suka dengan perusahaannya. Ada menyebutkan karyawan kontraknya juga. Jadi kita bisa tahu, tapi ini memang meningkat ya. Yang agak membuat kami terkejut itu yang tadi ya. Karena dari banyak perusahaan yang kami lihat laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia, seharusnya baru pertama kali ini kami menemukan yang agak agak begitu kecil. Tapi memang ada juga yang dia penjualnya itu ratusan miliaran tapi mencatatkan kerugian. Jadi tidak bisa dipungkiri juga memang ada perusahaan seperti itu. Tetapi ini kalau bisa dikurangi beban, efisiensi, dan cari intinya di mana permasalahannya. Karena itu sudah mau mendekati rugi loh. Ini kita lihat jumlah kas dan banknya meningkat sedikit. Walaupun begitu kalau kita lihat dari jumlah persediaan yang tadi ya, jumlah persediaan, jumlah yang dibayar kepada pemasok itu dia meningkat. Berarti sebenarnya mereka kalau nggak pakai untuk persediaan, mereka bisa menghasilkan seharusnya puluhan miliaran ya. Nah, seharusnya untuk puluhan miliaran. Berarti kalau kita lihat kinerjanya masih terus meningkat dan masih cukup oke ya. Dan yang mereka tampilkan itu hanya 5 miliaran.
Tapi kita kan nggak tahu ya sebenarnya itu kalau kita tambah persediaannya. Yang masalahnya gini, hal utama yang menjadi masalah yang kita lihat dulu piutangnya. Yang tak jatuh tempo dan lain gitu, dia agak sedikit meningkat, yang lebih dari 3 bulan, dari 3 miliaran menjadi 4 miliaran. Tapi masih oke lah ya piutangnya. Hal yang menjadi masalah untuk persediaan ini perusahaannya kan bergerak di bidang furniture. Ini kita lihat piutangnya pun cuma rupiah ya, gak ada US dollar dan lain-lain. Kemarin ada, sekarang udah gak ada. Persediaan kita lihat dulu. Nah, ini barang jadi laminating dari 64 miliaran menjadi 85 miliaran. Yang perabot dari 49 menjadi 58. Ini semua rata-rata meningkat ya. Tapi kalau kita bilang itu meningkatnya itu jumlah unitnya ataukah harganya, itu yang menjadi perdebatannya. Karena seperti beberapa perusahaan properti, mereka ada kasih luas tanah. Kalau untuk perusahaan manufaktur, adakah mereka katakan ini jumlah unitnya berapa piece persediaannya? Pasti gak ada solusinya ya. Paling mereka hitung kasar, ribanya nilainya itu berapa, estimasi sesuai harga pasar. Saya tetap bisa di sini. Jadi kalau misalnya mereka meningkat itu hanya di harganya, misalnya lah, ada juga yang bermain kayak gini. Barangnya berkurang, tapi harganya itu meningkat. Nah, mereka sengaja buat seperti harganya meningkat. Jadi itu bisa tampak persediaan meningkat. Nah, konsep kami bukan mengatakan ada yang begitu, tapi kita harus berpikir misalnya kalau ada orang yang melakukan hal seperti itu. Jadi kita harus tetap berjaga-jaga sebagai investor saham, pelajari, maksudnya utamakan prinsip kehati-hatian sebelum berinvestasi. Jadi kita bisa tahu ya. Karena kalau kita bilang untuk internal perusahaan nggak ada yang tahu ya. Tapi jika dilihat dari sini laporan keuangannya, seharusnya kalau dari persediaannya meningkat, terlepas dari kenaikan harga atau kenaikan kuantitas atau gimana, itu seharusnya menandakan perusahaannya mencetak keuntungan lebih banyak dari yang sebenarnya ditampilkan di labanya itu. Ini kita lihat utang usahanya ini dia sedikit menurun. Nah, ini ada umur utang usaha. Kalau kita lihat di sini, ini semakin meningkat ya. Ini kok bisa semakin meningkat. Nah, yang lebih dari 3 bulan dia meningkat. Utang usaha kita lihat bahkan US dollar 33 miliaran. Kemarin 34, sekarang menjadi 33. Ini merupakan satu hal yang kami agak gimana gitu ya. Masalahnya kayak gini. Ketika sebuah perusahaan mereka ada utang dalam bentuk mata uang asing, dan kita tahu situasi ekonomi dunia ini sedang maksudnya tidak begitu jelas. Kita gak tahu, kadang bisa turun, kadang bisa naik. Ketika semuanya sedang tidak dan kita berani berutang dalam bentuk mata uang asing, seandainya kalau kita bilang mata uang negara itu turun secara drastis, maka itu akan menjadi sebuah kesulitan. Nah, ini kita lihat pemegang sahamnya. Oh, ini ada perubahan ya, kayaknya yang Deddy Rochimat ini meningkatkan kepemilikan saham, sedangkan tadi ada yang nggak ada ya, yang Tommy Dayaritan kemarin jadi direktur, sekarang udah gak jadi direktur. Kepemilikan sahamnya pun kalau kita lihat udah gak ada ya di sini, tapi kita gak tahu juga. Nah, itu yang kalian katakan, kalau perusahaan utang mata uang asing cukup banyak, itu agak sedikit gimana gitu ya. Tapi menurut kami bagusan gak usah utang dalam bentuk mata uang asing terlalu banyak sih. Kecuali memang ada beberapa perusahaan yang bahan bakunya itu perlu diimpor, makanya kayak gitu. Nah, tapi kalau bisa nggak gitu banyak lah, usahakan dijaga juga ya. Beban penjualan kita lihat di sini. Pokoknya di sini kita lihat nih beban-bebannya semuanya naik. Tapi untuk saja penjualannya naik. Ini beban penjualan kita lihat saja dari 95 miliaran menjadi 113 miliaran. Bukankah itu sangat cukup banyak? Ini beban umum dan administrasi kita lihat. Gaji dan tunjangan sudah pasti dia meningkat. Nah, jasa manajemen dia
berkurang ini ya. Nah, tadi sedikit aja sih berkurangnya. Dan kalau kita lihat di sini, ini totalnya tetap meningkat dari 85 miliaran sekarang menjadi 91 miliaran. Memang agak cukup aneh ketika sebuah perusahaan penjualnya meningkat, tetapi bebannya nggak meningkat. Biasanya tetap meningkat tuh. Pendapatan lainnya mereka berkurang dari 8 miliaran menjadi 4 miliaran. Nah, ini berkurang ya. Lalu ada beban lainnya, rugi penghapusan aset tetap sekitar 120 jutaan. Kenapa bisa begitu? Nah, kenapa bisa begitu ya? Nah, ini kita nggak tahu apakah jual asetnya, jual rugi atau gimana, gak ada yang tahu ya. Beban keuangan. Informasi segmen ini kita lihat di sini. Kakak, itu saja kami. Sekian, terima kasih, salam investasi.